Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami beranggotakan 4 orang dan termasuk saya sendiri. Kami beranggotakan saya Tubagus Aseparia, lalu ada teman saya Puspita, ada Nur Alfaini Fitri, dan Kak Civa Gifari. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang resep non-racikan dan racikan. Di sini pertama ada resep non-racikan, yang dimana resep non-racikannya berasal dari Rumah Sakit Seto Hasbadi yang terletak di Harapan Jaya, Bekasi Utara. Berikut resepnya terdiri dari metformin 500 mg 21 tablet, selanjutnya ada glimepirid 2 mg 15 tablet 1 kali 1, ada glukosamin 7 tablet 1 kali 1, ada meloxicam 10 tablet 2 kali 1, dan ranitidin 10 tablet 2 kali 1. Dan resep ini diuntukkan untuk Nyonya Rascem. Lanjut. Selanjutnya yang ke B ada narasi resep dalam bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Menurut bahasa Latin, recipe metformin 500 mg 21 tablet signa ter dedie uno. Recipe glimepirid 2 mg 15 tablet signa uno dedie uno. Recipe glukosamin 7 tablet signa dedie uno. Recipe meloxicam 10 tablet signa bis dedie uno. Recipe ranitidin 10 tablet signa bis dedie uno. Menurut bahasa Indonesia, ambillah metformin 500 mg 21 tablet, tandai 3 kali sehari 1 tablet. Ambillah glimepirid 2 mg 15 tablet, tandai 1 kali sehari 1 tablet. Ambillah glukosamin 7 tablet, tandai 1 kali sehari 1 tablet. Ambillah meloxicam 10 tablet, tandai 2 kali sehari 1 tablet. Ambillah ranitidin 10 tablet, tandai 2 kali sehari 1 tablet. Selanjutnya, yang ke C ada lakukan screening resep menurut kajian administrasi dan kesesuaian farmasetika. Di resep, di sini terdapat beberapa ada kajian administrasi. Yang pertama, dokter ada, namanya Dr. Frenita Siagian. SIP-nya ada, yaitu SIP 440, dan lalu alamat dokternya juga ada di Jalan Raya Sentosa nomor 19 RT 007 Harapan Jaya Bekasi. Nomor telepon juga ada, paraf juga ada. Untuk umur tidak ada, berat dan tidak ada, alamat pasien tidak ada, jenis kelamin ada, dan tanggal penulisan resep ada tanggal 23 bulan 8 2018. Selanjutnya ada bentuk sediaan dan kekuatan lain. Dalam resep, tadi yang di dalam resep ada metformin, glimepirid, dan glukosamin. Lainnya yaitu ada Adeco metformin HCl 500 mg per tablet, Benoformin metformin HCl 500 mg per tablet, 850 mg per kaplet. Lalu ada Bestap metformin HCl 500 mg per tablet, lalu ada Diabex metformin HCl 500 mg per 800 mg per tablet Forte. Lalu ada Diabit metformin 500 mg per tablet. Selanjutnya ada Glimepirid Amaril Glimepirid 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg per tablet. Diaglim Glimepirid 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg per tablet. Selanjutnya ada Freeladar Glimepirid 2 mg, 3 mg per tablet. Selanjutnya ada Glamarol Glimepirid 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg per tablet. Selanjutnya ada glukosamin Kartos, glukosamin pot sulfat 1500 mg per tablet Effervescent. Glukosamin 250 mg per tablet. Joinvit ada glukosamin HCl 0,05 gram per gram dan glukosamin sulfat 0,05 gram per gram krim. Lalu ada Mediflex glukosamin sulfat 10% per tub. Selanjutnya ada meloxicam, yaitu ada Arimed meloxicam 15 mg per tablet, ada Artrilox meloxicam 7,5 mg dan 15 mg per tablet. Lalu ada Flamoxi meloxicam 15 mg per tablet, ada Flasigcoc meloxicam 15 mg per tablet. Selanjutnya ada ranitidin, contohnya ada Conranin ranitidin 150 mg per tablet, ada Curadin ranitidin HCl 150 mg dan 300 mg per Vilcotap.
Selanjutnya ada Fordin, ranitidin HCl 150 mg per tablet. Selanjutnya ada Gastridin, ranitidin HCl 150 mg per tablet dan 25 mg per mili injeksi. Selanjutnya ada Gaserik, ranitidin HCl 150 mg per tablet. Selanjutnya dosis dan perhitungan. Di sini pasien dianggap dewasa untuk metformin, glimepirid, glukosamin, meloxicam, dan ranitidin. Untuk dosis lazimnya tidak ada, dosis maksimal juga tidak ada, keterangan juga tidak ada. Lalu kita masuk ke perhitungan dan penimbangan. Metformin di dalam resep tadi diambil 21 tablet, glimepirid diambil 15 tablet, glukosamin diambil 7 tablet, meloxicam diambil 10 tablet, dan ranitidin diambil 10 tablet. Selanjutnya secara khasiat dan efek samping, metformin. Khasiatnya itu untuk terapi pada pasien diabetes yang tidak tergantung insulin dan kelebihan berat badan di mana kadar gula tidak bisa dikontrol dengan diet saja. Efek samping, sakit kepala atau nyeri otot, merasa lemah, mual ringan, muntah, diare, buang angin, dan sakit perut. Selanjutnya, ada glimepirid. Secara khasiat, diabetes mellitus tipe 2 yang tidak cukup terkontrol jika hanya dengan diet, olahraga, dan penurunan berat badan. Efek samping yang bisa ditimbulkan yaitu gangguan gastrointestinal dan kerusakan hati. Yang ketiga ada glukosamin. Khasiatnya sebagai memelihara kesehatan persendian. Efek sampingnya yaitu ada gangguan saluran cerna ringan. Yang keempat ada meloxicam. Khasiatnya sebagai terapi jangka pendek gejala eksaserbasi osteoartritis akut, terapi jangka panjang artritis reumatoid. Efek samping yang bisa ditimbulkan ada gangguan pencernaan, anemia, gatal-gatal, sakit kepala, dan udem. Yang kelima ada ranitidin. Khasiatnya itu sebagai tukak lambung dan duodenum akut, reflux esophagotis, esophagitis, dan keadaan hiperereksi patologis, hiperereksi pasca bedah. Efek samping yang ditimbulkan ada sakit kepala, gangguan susunan saraf pusat, kardiovaskuler, gastrointestinal, muskuloskeletal, dan hematologik dan endokrin. Lalu cara penyiapannya, yang pertama, ambil metformin 500 mg sebanyak 21 tablet, kemas, beri label dan etiket. Yang kedua, ambil glimepirid 2 mg sebanyak 15 tablet, kemas, beri label dan etiket. Yang ketiga, ambil glukosamin sebanyak 7 tablet, kemas, beri label dan etiket. Yang keempat, ambil meloxicam sebanyak 10 tablet, kemas, beri label. 5. Ambil ranitidin sebanyak tablet, kemas, beri label dan etiket. Yang keenam, serahkan ke pasien. Berikut ini ada penyerahan etiket, label, kopi resep, dan lain-lain. Berikut ini bisa kita lihat etiketnya yang dimana untuk metformin aturan pakainya 3 kali sehari 1 tablet dan ini tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Lalu untuk glimepirid juga tidak boleh diulang tanpa resep dokter dan aturan pakainya 1 kali sehari 1 tablet. Lalu ada obat glukosamin yang dimana aturan pakainya 1 kali sehari 1 tablet, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Selanjutnya ada meloxicam, aturan pakainya 2 kali sehari 1 tablet dan tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Terakhir ada ranitidin, aturan pakainya 2 kali sehari 1 tablet, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, untuk yang resep kedua ada resep non-racikan dari Rumah Sakit Selasih Medika. Di dalam resep itu tertera ada Intermoxil, ada Mevinter, ada Indexon, sama Episan. Untuk Nyonya Sarmi. Oke, lanjut. Dalam bahasa Latin, narasikan resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Latin itu, yang pertama, resep Intermoxil numero 12, signature dedai uno. Yang kedua, resep Novasta numero 12, signature dedai uno. Yang ketiga, resep Indexon 0,5 mg numero 10, signature uno dedai uno. Yang keempat, resep sucralfat sirup numero 1, signature dedai uno cochlear. Dalam bahasa Indonesia, ambillah Intermoxil sebanyak 12, tandai 3 kali sehari 1. Yang kedua, ambillah Novastan sebanyak 12, tandai 3 kali sehari 1. Yang ketiga, ambillah Indexon 0,5 mg sebanyak 10, tandai 1 kali sehari 1. Yang keempat, ambillah sucralfat sirup sebanyak
1 ditandai 1 kali sehari 3 sendok makan. Dalam screening resep, nama pasiennya ada, umur pasiennya tidak ada, jenis kelamin tidak ada, berat badan tidak ada, nomor registrasinya ada, identitas dokternya, nama dokternya ada, Dr. Dian Anggraini, SIP-nya ada, cuman tidak terlihat jelas, alamat praktik dokter ada, nomor teleponnya ada, paraf dokternya tidak ada, tanggal penulisan resep ada. Oke, dalam bentuk sediaan dan kekuatan lain. Intermoxil itu dia tersedia intermoxil dalam dosis 500 mg kapsul, intermoxil 250 mg kapsul, intermoxil sirup 125 mg per 5 ml dalam sediaan sirup. Yang Novastan ada Novastan 500 mg kaplet dan Novastan sirup 50 mg per 5 ml. Yang Indexon 0, mg, dia ada Indexon 0,5 mg tablet, Indexon injeksi 5 mg per mili, dan sukralfat sirup itu dalam dosis sukralfat sirup 500 mg per 5 mili. Dosis dan perhitungan. Intermoxil, dia dosis oral biasa adalah 2,5 250 sampai 500 mg setiap 8 jam atau 500 hingga 875 mg setiap 12 jam. Anak-anak sampai usia 10 tahun biasa diberikan 125 sampai 250 mg setiap 8 jam. Dosis yang digunakan pada terapi kali ini, 1 kali pakai 250 mg, itu sesuai seharinya 3 kali 250 mg sama dengan 750 mg. Lanjut ke Novastannya. Novastannya anak lebih dari 14 tahun 500 mg, kemudian dianjurkan 250 mg setiap 6 jam atau sesuai dengan kebutuhan. Di Inggris, dosis oral biasa adalah 500 mg 3 kali sehari. Untuk 1 kali pakainya Novastan ini, dia 500 mg, sesuai. Seharinya 3 kali, dan 3 kali dikali 500 mg, 1.500 mg untuk pemakaian dalam jangka waktu 1 hari. Untuk Indexon 0,5 mg, dia seharinya 1-4 tablet dalam dosis terbagi. Untuk oral, dexamethasone diberikan dosis biasanya 0,5-10 mg per hari. Pada terapi kali ini yang dipakai 1 kali pakai 0,5 mg. Jadi sehari karena sehari cuma 1, jadi ya seharinya 0,5 mg. Sesuai. Untuk sukralfat sirupnya, dia itu dosis biasanya adalah 1 gram 4 kali sehari atau 2 gram 2 kali sehari selama 4-8 minggu. Jika diperlukan, dosis dapat ditingkatkan menjadi maksimal 8 gram per hari. Maksimalnya 8 gram per hari, dan 1 kali, ini dosis maksimalnya ya, maksimal 8 gram per hari. Untuk 1 kali pakainya 500 mg per 5 mili dikali 15 mili. 15 milinya ini dia sendok makan, yang koklear itu. Jadi seharinya 1.500 mg. Ini untuk 1 kali pemakaian 1.500 mg. Untuk seharinya kan 3 kali pemakaian. Jadi 3 dikali 1.500 mg, 4.500 mg. Oke. Untuk khasiat dan kegunaannya, lanjut. Intermoxil, khasiatnya dia infeksi kulit dan jaringan lunak, saluran pernapasan dan saluran genitourinal, gonorea. Efek sampingnya ruam, urtikaria, serum sickness, hipersensitivitas, mual, muntah, diare, reaksi hematologi, reversible. Untuk yang Novastan, dia khasiatnya nyeri ringan sampai sedang pada sakit kepala, sakit gigi, desminor primer, termasuk karena trauma, nyeri otot, dan nyeri setelah operasi. Efek sampingnya dia gangguan saluran cerna, sakit kepala, sistem hematopoietik. Untuk Indexon yang 0,5 mg, khasiatnya dia inflamasi, rheumatis artritis, asma bronkial, penyakit serum, dermatitis, alergika, lupus eritomatosus, demam rematik akut. Efek sampingnya tukak gaster dengan pendarahan, gangguan cairan elektrolit, reaksi kulit, glaukoma. Untuk yang sukralfatnya, dia khasiatnya obat saluran cerna, ulcus pepticum, gastritis kronis, dan ulcus duodenum. Efek sampingnya dia untuk yang asaraf,
sakit kepala, pusing, mengantuk, susah tidur, vertigo. Untuk GI-nya, gastrointestinalnya dia sembelit, diare, mual, muntah, perut kembung, gangguan pencernaan, ketidaknyamanan lambung, mulut kering, dan muskuloskeletal, ada nyeri punggung, dermatologis, pruritus, asam kulit. Untuk harganya, analisa datanya, Intermoxil itu harganya 42.500 per strip atau per 10 kapsul. Terus Novastannya dia itu 5.450 rupiah per strip 10 kaplet. Indeksonnya dia 10.800 per strip dan sukralfatnya 42.900 per botol. Untuk penyiapannya, Intermoxil, screening resep, ambil kapsul Intermoxil sebanyak 12 kapsul, masukkan ke dalam plastik klip, kemas dan beri etikat, beri label habiskan karena Intermoxil adalah antibiotik. Novastannya, screening resep, ambil kaplet Novastan sebanyak 12 kaplet, masukkan ke dalam plastik klip, kemas dan beri etiket label NI, neiteratur atau tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Yang Indexon, screening resep, ambil tablet Indexon sebanyak 10 tablet, masukkan ke dalam plastik klip, kemas dan beri etiket label NI lagi, neiteratur. Sukralfatnya, screening resep, ambil sukralfat sebanyak 1 sediaan, beri etiket dan label kocok dahulu sebelum diminum. Lanjut. Untuk etiketnya, yang Intermoxil untuk Nyonya Sarmi, diminum 3 kali sehari 1 kapsul, sesudah makan dihabiskan karena diantibiotik dan tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Yang Novastan untuk Nyonya Sarmi, 3 kali sehari 1 kaplet, sesudah makan juga, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Untuk yang Indexonnya, untuk Nyonya Sarmi 1 hari sekali, 1 tablet, sesudah makan juga, dan tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Dan yang sukralfatnya, untuk Nyonya Sarmi 3 kali sehari 1 sendok makan sebelum makan. Tidak boleh diulang tanpa resep dokter dan kocok dahulu sebelum diminum. Kopi resepnya sudah dibuat dan terlampir. Penyerahannya, penyampaian penggunaan obat Intermoxil, diminum 3 kali sehari 1 kapsul dan harus dihabiskan karena antibiotik. Yang Novastannya diminum 3 kali sehari 1 kaplet. Yang Indexon diminum 1 hari 1 tablet. Sukralfatnya diminum 3 kali sehari 1 sendok makan, sebaiknya 1-2 jam sebelum makan. Kocok terlebih dahulu sebelum diminum. Informasi-informasi konselingnya, Intermoxil untuk pemberian sebaiknya diberikan setelah makan. Intermoxil merupakan antibiotik sehingga pada penggunaannya harus dihabiskan walaupun sudah sembuh. Hal ini dapat mencegah terjadinya resisten terhadap antibiotik Intermoxil. Tidak boleh diberikan pada pasien yang hipersensitif terhadap amoxicillin dan penisilin lain. Hindari minuman-minuman yang mengandung alkohol. Simpan di tempat yang sejuk dan kering. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Segera temui dokter apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti reaksi alergi setelah penggunaan Intermoxil. Untuk Novastan, pemberian sebaiknya diberikan setelah makan. Hindari penggunaan Novastan pada pasien yang memiliki indikasi pembengkakan usus, gangguan ginjal dan hati, tukak lambung dan usus, dan pasien yang sedang hamil, terutama di 3 bulan terakhir. Hindari minum-minuman mengandung alkohol, simpan di tempat yang sejuk dan kering, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Segera temui dokter apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti reaksi alergi setelah penggunaan Novastan. Untuk yang Indexon, dia pemberiannya sebaiknya setelah makan. Hindari penggunaan Indexon pada pasien yang mengalami kondisi tukak lambung, diabetes mellitus, pengapuran tulang atau osteoporosis, dekompensasi jantung, glaukoma, keadaan infeksi jamur sistemik, dan hipersensitif. Hindari minuman-minuman yang mengandung alkohol, simpan di tempat yang sejuk dan kering, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan segera temui dokter apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti reaksi alergi setelah penggunaan Indexon. Untuk yang sukralfatnya, untuk yang sirup sukralfat, untuk pemberiannya sebaiknya diberikan pada saat perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam sudah makan. Kocok terlebih dahulu sebelum diminum. Tidak boleh digunakan oleh pasien yang telah diketahui memiliki alergi terhadap kandungan sukralfat. Hindari minuman-minuman mengandung alkohol, simpan di tempat yang sejuk dan kering, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan segera temui dokter apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti reaksi alergi setelah penggunaan sukralfat. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Selanjutnya itu ada apotek SMF 5 Jaya, Jalan Perjuangan nomor 29 Pangkal Pinang. Salinan resep dari Dr. Seno Aji. Resipe aminopilin 100 mg, kopein 50 mg, Misipak full, DTD nomor 20, SPRN full 1AC, maksimal 3 DD, DID. Pro Yulinar, 8 tahun, BB 35 kg, Jalan Jembatan Besi, 18, Pangkal Pinang. Narasi resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Resipe, alhamdulillah, mencepak, campur, dan buatlah DTD, datalis dosis sesuai dosis. Signa, tandai, PRN, Pro Renata bila diperlukan. Anti Q6 sebelum makan, 3 DD, ter-DDY 3 kali sehari, DID, dain dimido, berikan setengahnya. Screening resepnya, nama dokter ada, SIK tidak ada, alamat dokter ada, nama pasien ada, umur atau berat badan ada, alamat pasien ada, para dokter tidak ada, aturan pakai ada. Persediaan dan kekuatan lain, aminopilin 24 mg per mili, aminopilin 150 mg, aminopilin 200 mg. Kofein 100 mg, kofein 20 mg per mili, kofein 200 mg, kofein 75 mg. Dosis dan perhitungan resep. Dalam resep, aminopilin 100 mg, dosis lazimnya, sekalinya itu 100 mg sampai 200 mg. Di mana umurnya 8/20 kali 200 mg sama dengan 80 mg, untuk pemakaian sekalinya itu 100 mg, dan untuk seharinya itu 300 mg sampai 600 mg. 8/20 kali 600 mg sama dengan 240 mg. Kemudian pemakaian seharinya itu 3 kali 100 mg, 3 kali 100 mg sama dengan 300 mg. Untuk dosis maksimalnya, untuk sekalinya itu 500 mg. 8/20 ke 500 mg sama dengan 200 mg. Kemudian pemakaian sekalinya itu 100 mg. Pemakaian seharinya itu dosis maksimalnya itu 1,5 gram. 8/20 kali 1,5 gram. Itu sama dengan 0,6 gram, itu menjadi 600 mg. Seharinya itu 3 kali 100 mg, 300 mg. Keterangannya dosis lazim lebih tinggi kalau dosis maksimumnya sesuai. Untuk kofeinnya, untuk sekalinya itu 100 mg sampai 200 mg. 8/20 kali 200 mg itu sama dengan 80 mg. Pemakaian sekalinya 50 mg. Untuk seharinya itu 300 mg sampai 600 mg. 8/20 kali 600 mg sama dengan 240 mg. Seharinya itu 3 kali 50 mg, 150 mg. Untuk dosis maksimalnya sekali 500 mg, 8/20 kali 500 mg sama dengan 200 mg. Untuk pemakaian sekalinya 50 mg. Seharinya itu dosis maksimalnya 1,5 gram. 8/20 kali 1,5 gram sama dengan 0,6 sama dengan 600 mg. Pemakaian seharinya itu 3 kali 50 mg, 150 mg. Keterangannya sesuai. Untuk khasiat atau kegunaannya, meringankan dan mengatasi serangan asma bronkial. Untuk efek sampingnya gelisah, sakit kepala, merasa lelah, gangguan tidur, sakit perut, dan diare. Analisis harganya 45.000. Kemudian penyiapan, timbang kopein 500 mg, kemudian timbang aminopilin 1 gram, kemudian lapisi permukaan mortir dengan laktosa secukupnya, masukkan kafein garus etamogen, masukkan aminopilin garus etamogen, keluarkan dari mortir, bagi menjadi 2 bagian, masing-masing 5 bungkus, kemudian bungkus dengan perkamen, masukkan ke plastik klip, beri etiket. Kemudian etiketnya Pro Yulinar, 8 tahun, berat badan 35 kg, dengan alamat Jalan Jembatan Besi, 18 Pangkal Pinang. Aturan pakainya bila perlu 1 bungkus maksimal, sebelum makan 3 kali sehari. Berikut kopi resepnya. Kemudian penyerahan.
Penyerahannya obatnya diberikan, obatnya diminum 3 kali sehari bila diperlukan dan diminum sebelum makan. Informasi-informasinya, jangan menggunakan obat ini jika Anda alergi terhadap obat ini. Beritahu dokter tentang riwayat alergi yang Anda miliki, kemudian beritahu dokter jika Anda pernah atau sedang menderita kejang, epilepsi, penyakit jantung, hipertensi, gangguan hati, porfiria, tukak lambung, penyakit tiroid, atau hipokalemia. Kemudian berikutnya dibacakan oleh Nur Afaini Fitri. Yang selanjutnya ada resep racikan dari Dr. Cokro Aminoto. Prakteknya itu ada di Jalan Sultan Alanuddin nomor 25 Makassar. Nah, resepnya itu ada GG 150 mg, ephedrine HCl 15 mg, SL-nya itu VS. Narasikan resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Latinnya itu recipe glyceryl guaicolat 150 mg, ephedrine HCl 15 mg, dan saccharum lactis quantum statis misepac pulvis dateles dosis numero 20 da in kapsul signa prorenata kapsul uno da indimido. Bahasa Indonesianya ada ambillah glyceryl guaicolat 150 mg, ephedrine HCl-nya 15 mg, dan saccharum lactisnya secukupnya. Campurlah dan buatlah serbuk terbagi, berikan sesuai takaran sebanyak 20, buat dalam bentuk kapsul, minumlah bila perlu 1 kapsul, dan berikan setengahnya. Lakukan screening resep. Yang pertama itu ada kajian administrasi. Kajian administrasinya itu untuk nama dokternya itu ada, yaitu Dr. Cokro Aminoto, SIP-nya ada, paraf dokternya itu nggak ada, penulisan resepnya ada, alamat dokternya itu ada, nomor telepon dokternya ada, nama pasien ada, umur pasiennya ada, jenis kelamin dan berat badan pasien tidak ada, alamat pasiennya ada. Untuk kajian farmaseutisnya itu bentuk sediaannya itu dalam bentuk kapsul, stabilitasnya tidak ada, inkompatibilitasnya itu tidak ada, jumlah dan aturan pakainya ada, cara pemberiannya tidak ada. Bentuk sediaan dan kekuatan lain. Dalam resep itu ada GG 150 mg. Dia itu ada dalam bentuk tablet 200 mg dan 400 mg. Dalam bentuk tablet lepas lambat itu ada 600 mg dan 1200 mg. Sirup itu 100 mg per 5 ml. Untuk ephedrine HCl 15 mg, tablet 25 mg dan 8 mg. Cairan injeksinya itu ada 50 mg per ml. Untuk dosis dan perhitungan. GG 150 mg itu dosis lazimnya itu ada 200 sampai 400 mg per hari. Dosis maksimalnya itu nggak ada. Ephedrine HCl-nya itu dosis lazimnya itu untuk 1 kali pakainya itu 10 sampai 30 mg. Untuk 1 hari pakainya itu 30 sampai 100 mg per hari. Nah, untuk dosis maksimalnya itu 1 kali pakainya itu 50 mg dan 1 harinya itu 150 mg. Untuk perhitungan dosis yang pertama itu ephedrine HCl. Ephedrine HCl-nya itu 1 kali pakainya itu 50 mg dan 1 hari pakainya itu 150. Pemakaian 1 kalinya itu karena tadi dosisnya itu 15 mg, maka dia itu kurang dari 50 mg atau tidak overdosis. Untuk mencari persen dosis maksimumnya itu 15 mg dibagi 50 mg dikali 100%. Hasilnya itu 30%. Pemakaian 1 kali untuk dosis lazimnya itu 15 mg itu kurang dari 30 mg atau tidak overdosis. Untuk menghitung persen dosis lazimnya itu 15 mg dibagi 30 mg dikali 100% sama dengan 50%. Untuk GG pemakaian 1 kalinya itu persen dosis lazimnya itu 150 mg dibagi 200 mg dikali 100% sama dengan 75% atau tidak overdosis. Untuk penentuan jangka kapsul, total bobot dalam 1 kapsul yaitu 150 mg ditambah 15 mg sama dengan 165 mg. Dijadiin 200 mg dengan penambahan SL. Menggunakan cangkang kapsul nomor 3 dengan bobot 200 mg. Perhitungan bahannya itu yang pertama ada 150 mg dikali 10
Jadi 1.500 mg per 100 mg tabletnya itu jadi GG yang digunakan itu ada 15 tablet, ephedrine HCl-nya itu yang digunakan 6 tablet, SL yang digunakan itu 350 mg. Untuk khasiat, gunaan, dan efek samping. Indikasinya pertama itu ada GG, meredakan batuk berdahak, ephedrine HCl-nya itu untuk obstruksi saluran nafas yang reversibel, saccharomlactase-nya itu bahan tambahan pembuatan kapsul. Efek samping, untuk GG itu ada pusing, mengantuk, mual, muntah, dan ruam kulit. Ephedrine HCl itu ada takikardia, ansietas, ketegangan, insomnia, tremor, aritmia, mulut kering, dan pionas. Untuk analisis harga keseluruhan menjadi total harganya itu 13.750. Untuk penyiapan, siapkan alat dan bahan, timbang bahan sesuai perhitungan, gerus SL dan GG dalam lumpang, gerus sampai homogen, lalu tambahkan ephedrine HCl ke dalam lumpang, gerus sampai homogen. Timbang seluruh serbuk, GG, ephedrine, dan SL-nya. Hitung berat satu kapsul dan tentukan ukuran sekapsul yang cocok. Bagi serbuk menjadi dua bagian masing-masing dan bagi lagi menjadi 5 bagian sama rata. Masukkan ke dalam cangkang kapsul dan tutup rapat dan bersihkan cangkang kapsul dengan kain flanel. Masukkan ke dalam kemasan dan beri etiket putih. Untuk etiketnya itu aturan pakainya itu bila perlu itu 1 per kapsul. Untuk kopi resepnya ada di sini. Terus ada penyerahan. Penyerahannya itu diminum 1 kapsul bila perlu untuk meredakan batuk berdahak serta sesak. Informasi konseling. Yang pertama itu ada hati-hati untuk penggunaan obat dekongestan pada pasien hipertensi jantung koroner karena ephedrine HCl memiliki efek samping takikardia, hipertensi, aritmia jantung, dan lain-lain. Konsultasi ke dokter apabila batuk tidak sembuh dalam waktu 7-14 hari, mengkonsumsi obat, istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan minuman hangat untuk meredakan batuk. Hindari makanan berminyak dan minuman dingin. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.